mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ini adalah pertemuan kedua ya. Pertemuan kedua ini melanjutkan di pertemuan yang kemarin. Pertemuan pertama kita kemarin sudah membahas tentang pengantar ya, pengantar ilmu usul fikih. Mulai apa yang kemarin yang sudah kita bahas ya, definisi fikih, definisi usul fikih, kemudian proses terjadinya fikih ya, masih ingat? Ya. Contohnya apa kemarin di pertemuan sebelumnya? Seblak ya? Ya. Terus perbedaan fikih dan usul fikih apa? Ada yang bisa jawab? Ya. Jadi kurang lebih kalau fikih berarti produk hukumnya. Ya. Produk yang kita tinggal melaksanakan produk tersebut. Misalkan fikih sholat, fikih puasa dan seterusnya. Kalau usul fikih berarti berbicara tentang apa? Ya, terkait dengan kaidah-kaidah. Ya. Kaidah-kaidah yang dengan kaidah-kaidah tersebut nanti akan menghasilkan produk fikih. Termasuk kemarin kita sudah berbicara tentang sejarah ya, dari mulai di zaman Nabi, di zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai para ulama mujtahid, sampai ulama hari ini atau ulama modern ya, ulama kontemporer. Nah ini sudah dibahas kemarin dan insya Allah di pertemuan yang sekarang ya. Nah ini yang akan kita bahas hari ini terkait dengan dalil syar'i. Apa itu yang dimaksud dengan dalil syar'i? Kemudian kita akan masuk ke dalil syar'i yang pertama, yaitu Al-Quran ya. Nah ini kajian kita untuk pertemuan kedua. Yang pertama adalah kita akan berbicara apa itu dalil, definisinya, apa itu dalil syar'i, definisinya. Kemudian kita masuk ke dalil yang pertama tentang Al-Quran. Nah ini kajian kita di pertemuan kedua ini ya. Mulai dari dalil. Apa itu dalil? Ada yang tahu? Dalil, definisi dalil apa? Kita sering mendengar kata-kata mandala ala khairin. Ya. Jadi dalil itu secara bahasa adalah al-hadi ila ayyi syai'in. Ya. Jadi menunjukkan sesuatu itu adalah dalil. Secara bahasa ya. Secara bahasa. Sehingga kita mengenal mandala ala khairin, barang siapa yang menunjuki kebenaran maka dia akan mendapatkan pahala dari kebaikan tersebut ya. Jadi dalil ini secara bahasa adalah menunjukkan kepada sesuatu hisiyun au ma'nawiyun, khairun au syarrun ya. Baik secara indrawi atau maknawi, atau menunjukkan kepada sesuatu yang baik ataupun menunjukkan kepada sesuatu yang buruk. Itu secara umum yang dimaksud dengan dalil ya. Nah tetapi yang dimaksud dengan dalil dalam kajian kita usul fikih bukan itu, bukan secara bahasa ini ya.
Tapi yang dimaksud dengan dalil dalam kajian kita usul fikih adalah sesuatu yang menjadi landasan sebuah hukum syar'i atau sumber masadir al-ahkam asy-syar'iyyah, itu yang dimaksud dengan dalil. Ma yastadillu bin nadhar as-sahih fihi ala hukmi syar'i amali ala sabili qat'i aw dhanni. Ya. Jadi nanti ada dalil yang sifatnya qat'i, ada dalil yang sifatnya dhanni. Ya, ini yang dimaksud dengan dalil. Atau misalkan bahasa lainnya adalah dalil-dalil hukum, adilah ahkam, ya, atau ahkam asy-syar'iyyah, atau masadir asy-syari'ah, gitu ya, sumber syariah. Kalau misalkan secara kesimpulannya adalah bahwa dalil ini kalau secara istilah adalah sumber hukum, ya, sumber hukum yang kaitannya dengan nanti amaliyah kita. Bisa usul al-ahkam atau al-masadir at-tasyri'iyah lil ahkam. Ini bahasa-bahasa lain ya. Bahasa-bahasa lain dari dalil secara istilah. Jadi kata kuncinya gitu ya. Kata kuncinya bisa usulul ahkam, bisa masadir at-tasyri'iyah lil ahkam gitu ya. Itu juga bisa gitu. Baik ya. Ini ketika kita berbicara dalil secara istilah. Nah, baru nanti kita akan mengenal apa saja dalil syariah itu. Al-adillah asy-syariah itu apa saja. Ya. Nah, baru kita masuk mulai. Jadi kalau misalkan kita dalam sebuah dialog, mana dalilnya? Gitu kan? Kamu melakukan seperti ini, mana dalilnya? Nah, langsung di benak kita yang dimaksud dengan dalil itu apa tadi? Ya. Berarti sumber syariah, sumber hukum syariat. Apa aja? Nah, ini. Jadi dalil syar'i itu secara umum ada dua. Ada yang disepakati oleh ulama, jumhur ulama sepakat tentang dalil ini. Ada yang satu lagi memang para ulama berbeda pendapat bahwa ini dijadikan dalil syar'i. Gitu. Nah, yang disepakati para ulama ada 4, jumhur ulama. Ini berurutan ya. Paling pertama adalah Al-Quran. Makanya kita nanti hari ini akan membahas tentang Al-Quran. Kemudian yang kedua As-Sunnah. Yang ketiga Ijma. Yang keempat Qiyas. Nah, ini para ulama sepakat. Jadi semuanya menggunakan dalil ini. Kalau Quran turun ke Sunnah, turun ke Ijma, turun ke Qiyas. Ini berurutan. Dan ini juga berlaku level. Jadi paling pertama pasti Al-Quran. Posisinya Al-Quran paling pertama. Kedua As-Sunnah. Ketiga Ijma. Keempat Qiyas. Nah, ini masing-masing akan kita bahas nanti. Ya. Hari ini kita hanya akan membahas Al-Quran saja. Nah, yang lainnya itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang menggunakan, ada juga yang tidak. Yang 6, ya, ada al-istihsan istilahnya ya. Nanti kita akan jelaskan ya satu-satu apa itu al-istihsan. Kemudian yang kedua ada al-maslahah al-mursalah. Kemudian ada al-istishab, ada al-urf, ada madhab sahabi, dan yang terakhir adalah syar'u man qablana. Ya. Nah, yang 6 ini para ulama berbeda
berbeda pendapat. Gitu. Ada yang menggunakan, ada juga yang enggak. Gitu. Tapi kalau yang 4 ini para ulama sepakat ya, terkait dengan dalil syar'i yang 4, Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Oke ya, ini saya kira bisa dipahami. Nah, landasannya apa? Kenapa berurutan seperti itu? Nah, kan harus ada landasan dalilnya. Ya, nah landasan dalilnya bisa kita lihat di dalam surat An-Nisa ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalikum khairul lakum wa ahsanu ta'wila." Nah, ini urutan atiullah, atiur rasul. Ini sebagai dalil bahwa urutan dalil syar'i itu adalah yang pertama adalah Al-Qur'an, yang kedua adalah As-Sunnah, kemudian ijma, kemudian qiyas. Nah, kemudian landasan yang kedua adalah dari hadis Muaz bin Jabal. Jadi ketika Rasulullah mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman, ya, kemudian sebelum berangkat Rasulullah bertanya kepada Muaz, "Wahai Muaz, bagaimana kalau misalkan ada yang bertanya kepadamu tentang sebuah masalah atau suatu permasalahan?" Maka Muaz menjawab, "Saya akan menjawabnya dengan Al-Quran. Kalau tidak ada dalam Al-Quran, maka saya akan memutuskannya dengan As-Sunnah. Kalau tidak ada," kata Muaz, "kalau tidak ada, fa in lam tajid fi sunnah Rasulullah qala ajtahid ra'yi, maka saya akan berijtihad." Ya, ini urutan, berarti kan Al-Qur'an, As-Sunnah, kemudian pendapat, ijma. Ya, ini levelnya kan Muaz ini adalah sahabat. Begitupun yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu juga berijtihad. Di antaranya apa contohnya? Ketika memerangi orang-orang yang murtad, ketika memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Ya kan? Nah, ini Umar juga sama berijtihad. Misalkan yang kita kenal ijtihadnya Umar apa? Salat tarawih berjamaah. Salat tarawih berjamaah itu adalah ijtihadnya sahabat Umar. Karena di zaman Rasul salat tarawih itu tidak berjamaah. Ada riwayat yang mengatakan bahwa di zaman Rasul pernah salat tarawih berjamaah itu hanya 1 kali. Sisanya adalah masing-masing. Nah, di masa Abu Bakar masih tetap. Nah, baru di masa Umar lah disebutkan dalam riwayat bahwa Umar saat itu ketika melihat di Masjid Nabawi di Madinah, orang sholat masing-masing gitu ya, di sebelah kanan, sebelah kiri, ada yang depan, ada yang belakang gitu ya. Kemudian saat itu Umar mengatakan alangkah baiknya kalau misalkan sholatnya berjamaah. Nah, mulai saat itulah sholat tarawih berjamaah, dan kita mengikuti sunnah itu. Kita hari ini sholat tarawih kan berjamaah. Nah, ini kaitannya nanti urutan dalil. Oke ya, ada pertanyaan sampai di sini? Supaya saya pelan-pelan gitu ya menjelaskannya. Ya, nanti ini kajiannya di pembahasan yang lain ya. Jadi kalau misalkan nanti berbicara mazhab, yang jelas mazhab ini juga merujuk kepada Al-Quran, As-Sunnah, kemudian ijma, qiyas, ya. Kemudian sebagian mazhab ada yang menggunakan yang 6 ini ya. Ada yang menggunakan syar'u man qablana, ada yang menggunakan maslahah mursalah, ada yang menggunakan mazhab sahabi dan lain sebagainya. Nah, kemudian ketika berbicara, Ustaz, ini mazhab mana yang paling benar? Kalau masalah furu'iyah itu berarti sifatnya cabang. Itu tidak ada istilah mana yang paling benar. Karena itu semuanya menu pilihan. Ya. Jadi kalau misalkan benar berarti kebalikannya benar apa? Salah.
Jadi kalau dalam ikhtilaf mazhab masalah furu'iyah yang cabang, nanti bahasanya itu bukan shawab wal khata', bukan. Tapi tepat dan kurang tepat. Bisa jadi mazhab ini pas di Indonesia, mazhab Syafi'i, tapi ketika misalkan di negara yang lain bisa jadi kurang cocok, kurang tepat. Bisa jadi mazhab Imam Malik cocok misalkan di negara-negara yang misalkan kekurangan air, tetapi ketika misalkan dibawa ke Indonesia bisa jadi kurang cocok. Gitu. Jadi kalau berbicara ikhtilaf itu bukan berbicara benar dan salah, bukan mana yang paling benar, yang ini tidak benar, bukan. Tetapi menyesuaikan, ini yang pas. Misalkan di Indonesia yang pas adalah ini, di negara lain yang pas adalah ini. Walaupun itu berbeda-beda ya, mayoritas berbeda-beda. Ya. Nah itu ketika kita berpikirnya masalah ikhtilaf, perbedaan furu'iyah atau cabang dalam fikih. Seperti itu ya. Ya. Baik, ada lagi? Sebelum kita lanjut. Oke ya. Baik. Nah, kita lanjut ke dalil yang pertama. Jadi kita akan membahas hari ini tentang Al-Qur'an. Sumber hukum pertama, dalil dalam syariat Islam adalah Al-Quran.